Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu menganalisis PT Jakarta Setiabudi International Tbk atau JSPT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syauki Musyafa dan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Restu Gulan Firdaus dan Bima Putra Sohan. Next, latar belakang. JSPT bergerak di bidang sektor properti dan perhotelan. Kemudian menghadapi berbagai risiko seperti keuangan, operasional, pasar, dan regulasi. Next. Apa saja risiko yang dihadapi JSPT? Risiko yang dihadapi JSPT yang pertama, beban kerja administratif tinggi. Yang kedua, tekanan dari atasan atau stakeholder. Yang ketiga, minimnya inovasi dan pengembangan karir. Yang keempat, resiko kena rotasi atau mutasi tiba-tiba. Yang kelima, resiko politik kantor dan konflik internal. Dan yang terakhir, tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi. Bagaimana cara JSPT mengelola sistematis dan non-sistematis? Resiko sistematis. Yang pertama, perubahan regulasi pemerintah, kemudian krisis ekonomi nasional, perubahan kebijakan pimpinan pusat, dan teknologi baru yang mengharuskan adaptasi sistem. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, mitigasi lewat kebijakan. Yang kedua, koordinasi vertikal yang aktif. Yang ketiga, analisis tren dan antisipasi. Dan yang keempat, pelatihan dan digitalisasi. Kemudian untuk risiko yang non-sistematis, human error atau kesalahan pegawai, konflik internal atau komunikasi buruk, kinerja tim tidak stabil, dan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Cara mengelolanya yang pertama, monitoring dan evaluasi berkala. Kemudian pelatihan SDM, selanjutnya penguatan budaya organisasi, dan yang terakhir sistem pelaporan dan whistleblowing. Next. Tujuan dan manfaat, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, kemudian memberi wawasan untuk manajemen, investor, dan akademisi. Next. Oke, selanjutnya jenis risiko JSPT yang pertama, risiko keuangan. Yaitu ada beberapa contoh, yaitu yang pertama utang, fluktuasi, kurs, suku bangsa. Yang kedua, risiko operasional, yaitu ada proyek, layanan, hotel, dan SDM. Next. Nah, jenis risiko JSPT 2 itu ada tiga bagian. Yang pertama, risiko pasar. Itu daya beli, preferensi konsumen. Yang kedua, risiko regulasi dan hukum. Yaitu izin, pajak, dan zonasi. Yang ketiga, risiko lingkungan dan sosial. Yaitu bencana konflik masyarakat. Next. Nah, risiko sistematis versus non-sistematis. Yang pertama, sistematis eksternal, suku bunga, inflasi, nilai tukar. Yang kedua, non-sistematis, itu internal, proyek, reputasi, dan SDM. Next. Nah, ini analisis beta JSPT-nya, yaitu beta sama dengan 0,496, 0, minus 0,4,49. Bergerak berlawanan arah dengan pasar. Terus yang kedua, beta negatif. Indikasi risiko yang tidak biasa anomali. Next. Return saham JSPT yang pertama return 2022 sampai 2024 naik 2.446,9%. Yang kedua tapi tidak sejalan dengan kondisi pasar atau indikasi spekulasi. Selanjutnya rekomendasi strategis. Pertama, diversifikasi usaha, restrukturasi utang. Yang kedua, transformasi digital dan integrasi prinsip ESG. Terakhir, penguatan transparansi dan pengelolaan proyeksi. Kesimpulan, pertama, JSPT punya peluang besar tapi juga paparan risiko tinggi dan perlu manajemen risiko menyeluruh dan adaptif.